Di atas bukit berbatu di jantung Timur Tengah, berdiri sebuah kota yang mengusat perhatian dunia selama ribuan tahun, Yerusalem. Kota ini adalah saksi bisu dari peradaban yang lahir, berkembang, dan hancur. Dari suara doa yang kusyuk hingga dentang pedang di medan perang, Yerusalem selalu menjadi magnet bagi para pemeluk agama, pejuang, dan penguasa. Namun, di balik segala kemuliaannya, kota ini memendam luka yang terus berdarah. Bagaimana perjalanan Yerusalem dari sebuah pemukiman kecil menjadi tempat yang diperebutkan oleh 3 agama besar dunia? Mari kita telusuri jejak sejarahnya. Bab 1. Awal mula kota Yerusalem. Sejarah Yerusalem dimulai lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Di masa Neolitik, wilayah ini dihuni oleh komunitas kecil yang hidup dari pertanian dan perburuan. Namun, nama Yerusalem pertama kali muncul dalam catatan Mesir kuno sekitar tahun 200 SM. Disebut sebagai Urusalim, yang berarti kota damai. Ironisnya, nama itu tidak mencerminkan apa yang akan terjadi pada kota ini di masa depan. Pada abad ke-10 SM, segalanya berubah ketika Raja Daud, pemimpin bangsa Israel kuno, merebut kota ini dari suku Yebus. Daud memilih Yerusalem sebagai ibu kota kerajaannya karena letaknya yang strategis dan netral, sehingga tidak memihak suku manapun di Israel. Disinilah mimpi besar bangsa Israel lahir, membangun rumah Tuhan. Putra Daud, Raja Salomo, mewujudkan mimpi itu dengan mendirikan Bait Suci pertama, sebuah tempat ibadah megah yang menjadi simbol kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Namun, kemegahan ini tidak bertahan lama. Seiring waktu, kerajaan Israel terpecah menjadi 2, kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Ketegangan politik dan konflik dengan kerajaan-kerajaan tetangga mulai membayangi masa depan kota ini. Bab 2. Perebutan awal dan kekuasaan berpindah. Pada tahun 586 sebelum Masehi, tragedi besar menimpa Yerusalem. Pasukan Babilonia di bawah Raja Nebukadnezar II menyerbu kota ini, menghancurkan Bait Suci, dan mengasingkan bangsa Yahudi ke Babilonia. Peristiwa ini dikenal sebagai pembuangan Babilonia dan menjadi salah satu momen paling menyakitkan dalam sejarah Yahudi. Namun, harapan muncul kembali ketika Kekaisaran Persia, dipimpin oleh Raja Kores Agung, mengalahkan Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi. Kores mengizinkan bangsa Yahudi kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Suci mereka. Bait Suci kedua ini menjadi pusat kehidupan spiritual Yahudi hingga beberapa abad berikutnya. Meski demikian, Yerusalem tetap menjadi ajang perebutan kekuasaan. Setelah Alexander Agung menaklukkan Timur Tengah pada abad keempat sebelum Masehi, Yerusalem jatuh di bawah kekuasaan Yunani, kemudian Romawi. Bangsa Yahudi yang tinggal di kota ini kerap memberontak, termasuk pemberontakan besar pada tahun 70 Masehi yang berakhir dengan penghancuran Bait Suci kedua oleh pasukan Romawi. Reruntuhan yang tersisa, yang sekarang dikenal sebagai Tembok Barat, menjadi saksi bisu dari kehancuran itu. Bab 3. Yerusalem dan Islam. Pada abad ke-7 Masehi, Yerusalem memasuki babak baru ketika kekhalifahan Islam merebut kota ini dari Kekaisaran Bizantium. Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin Muslim saat itu, masuk ke Yerusalem tanpa kekerasan. Ia menunjukkan rasa hormat yang besar kepada penduduk Kristen dan Yahudi, menjadikan Yerusalem sebagai contoh toleransi antaragama. Di bawah pemerintahan Islam, Yerusalem mendapatkan identitas baru. Di kota ini dibangun Masjid Al-Aqsa dan Kubbat As-Sa'arah Dome of the Rock yang menjadi simbol penting dalam sejarah Islam. Masjid Al-Aqsa disebut dalam Al-Quran sebagai tempat Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj
menjadikan Yerusalem kota suci ketiga dalam Islam setelah Mekkah dan Madinah. Bab 4. Perang Salib dan Perebutan Berdarah. Kekuasaan tentara salib atas Yerusalem penuh dengan konflik dan pertumpahan darah. Salahuddin al-Ayyubi, seorang panglima muslim yang legendaris, menjadi tokoh utama dalam merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187. Salahuddin dikenal tidak hanya karena keberaniannya di medan perang, tetapi juga karena sikapnya yang penuh belas kasih. Ketika merebut Yerusalem, ia memastikan bahwa penduduk Kristen di kota itu tidak dibantai, berbeda dengan kekejaman yang dilakukan tentara salib sebelumnya. Namun, perang tidak berhenti di situ. Selama berabad-abad berikutnya, Yerusalem terus berpindah tangan antara berbagai kekuatan Muslim dan Kristen. Setiap perubahan kekuasaan meninggalkan jejak dalam bentuk budaya, arsitektur, dan agama yang bercampur di kota ini. Hingga akhirnya, pada abad ke-16, Yerusalem menjadi bagian dari Kesultanan Utsmaniyah yang memerintahnya selama lebih dari 400 tahun. Bab 5. Yerusalem di era modern. Memasuki abad ke-20, Yerusalem kembali memasuki babak baru yang penuh gejolak. Setelah Perang Dunia I, Inggris mengambil alih kota ini melalui mandat Palestina. Selama periode ini, imigrasi besar-besaran bangsa Yahudi ke Palestina memicu ketegangan dengan penduduk Arab. Konflik semakin memuncak pada tahun 1947 ketika PBB mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab, dengan Yerusalem berada di bawah pengawasan internasional. Namun, rencana ini tidak diterima oleh pihak Arab dan perang pecah setelah Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1948. Yerusalem terbelah menjadi dua, bagian barat dikuasai oleh Israel, sementara bagian timur, termasuk kota tua, berada di bawah Yordania. Pada tahun 1967, dalam Perang 6 Hari, Israel merebut Yerusalem Timur dan mengklaim seluruh kota sebagai ibu kota negaranya. Namun, komunitas internasional hingga kini tidak mengakui klaim ini, membuat status Yerusalem tetap menjadi perdebatan. Dalam setiap sudut Yerusalem, ada jejak dari mereka yang pernah mencintai, membangun, dan memperjuangkan kota ini. Namun, ada pula luka yang masih belum sembuh hingga hari ini. Yerusalem, sebuah kota yang dijanjikan sebagai tempat damai, tetap menjadi arena konflik yang mencerminkan kompleksitas sejarah manusia. Mungkin jawabannya bukan tentang siapa yang memiliki Yerusalem, tetapi bagaimana dunia bisa menghormati nilai spiritual dan sejarahnya bagi semua umat manusia.